Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita bertemu di pertemuan yang kedua. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena ada satu dan lain hal. Sebelum saya mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar kiranya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dan dapat kita serap dengan sebaik-baiknya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat positif. Kalau hari ini kita punya materi yaitu tentang bilangan yang berpangkat negatif. Bentuk umumnya di sini kita sudah ada ketika kita punya A pangkat min B itu akan menjadi 1/A pangkat B. Jadi nilai A akan berada di bawah, sedangkan B tetap menjadi sebuah pangkat. Nah, dengan nilai min itu yang hilang menjadi 1/. Berarti ketika ada A min B, nanti akan jadinya 1/A pangkat B. Jadi satunya pindah ke bawah, B-nya juga tetap berada di pangkat tapi beradanya di bawah. Jadi dia akan berubah menjadi sebuah pecahan. Nah, sekarang ketika dalam soal kita punya contoh 2/2 pangkat min 3. Diminta buat ke dalam bilangan berpangkat positif. Berarti ketika 2 ini merupakan A, sedangkan min 3 ini adalah merupakan si B, maka kalau kita tuliskan dari bentuk yang atas, ini akan menjadi 1/2-nya taruh di bawah, sedangkan min 3-nya taruh menjadi pangkat 3. Berarti ketika ada 2 pangkat min 3, dia akan berubah menjadi 1/2 pangkat 3. Paham sampai sini ya? Oke. Yang kedua, sekarang kita lihat A pangkat min 5 akan sama saja. Berarti kita akan punya nilai 1/. A pangkat min 5 berarti nilai di sininya menjadi si A, sedangkan pangkatnya berubah menjadi angka 5. Maka jadi 1/A pangkat 5. Mudah ya? Oke, kalau mudah, kita akan langsung menuju ke soal. Jadi ada beberapa perbedaan dibanding kemarin. Dalam link soal, kalian tidak akan menemukan soal, karena saya akan memberikan soalnya di sini, di YouTube-nya. Jadi nanti kalian tinggal masukkan jawaban kalian ke link yang ada di soal. Oke, paham ya? Jadi kalian siapkan kertasnya, kalian siapkan pulpennya, kalian jawab pertanyaannya, nanti baru pindahkan ke link soal. Oke, sekarang untuk soal nomor 1, saya punya soal bentuknya seperti ini. Sebentar, oke. Kita akan hapus dulu. Oke, untuk latihan nomor 1. Kita lihat di sini. Soal nomor 1, ketika ada angka, saya punya 3 pangkatnya min 5. Rubahlah ke dalam bentuk pangkat positif. 3 pangkat min 5. Jawaban yang A itu adalah 5/3. Jawaban yang B itu adalah 3/5. Jawaban yang C itu adalah 1/5 pangkat 3. Jawaban yang D itu adalah 1/3 pangkat 5. Oke, ini soal nomor 1. Jadi silahkan kalian tulis jawabannya. Setelah sudah ada, simpan dulu. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Ketika soal nomor 2, saya punya soal bentuknya gini. Ada Q pangkat min 2. Jawaban untuk si A itu yang pertama adalah 2/Q. Yang B itu adalah
per 2, jawaban yang C itu adalah 1 per 2 pangkat Q, dan jawaban yang D itu adalah 1 per Q pangkat 2. Oke, ini soal untuk nomor 2. Berikutnya, kita akan kembali ke materi. Kalau tadi kita sudah membahas sampai dengan yang soal contoh kedua, nah sekarang yang kita akan bahas adalah contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga, kita punya 3 pangkatnya min P. Sama saja, mau berpangkat huruf, mau berpangkat angka, dia akan menjadi sebuah pecahan. Berarti ketika ada 3, berarti di sini ada 3 pangkat min P, dia akan berubah menjadi, ingat, angka di atas pasti selalu menjadi angka 1, sedangkan yang di bawah tetap tanpa ada perubahan sedikit pun. Jadi ketika ada 3 pangkat min P, dia akan berubah menjadi 1 per 3 pangkat P. Sampai sini nyambung ya? Jadi hanya berubah bagian atas saja atau pembilangnya, sedangkan penyebutnya silahkan kalian samakan dengan angka soal. Nah sekarang ketika di nomor 4, kita punya 3 pangkat 2, min 2, pangkat lagi min 4. Ada penggabungan soal yang kemarin dengan soal yang hari ini. Pertama, kalian kalikan dulu pangkatnya. Min 2 kalikan dengan 4. Angka 3-nya biarkan dulu, berarti ketika angka min ketemu plus, dia akan menjadi min, 2 dikali 4 akan menjadi 8. Berarti soal sebenarnya itu adalah 3 pangkat min 8. Nah, kalau kayak gini kalian udah pasti tahu dong berapa hasilnya. Oke, berarti hasilnya adalah 1 per 3 pangkat 8. Oke, sampai sini ada masalah? Enggak ya? Kalau enggak kita kembali lagi ke soal. Oke, siap-siap pulpen dan kertasnya. Nah, sekarang tadi kita sudah nomor 1 dan nomor 2. Maka sekarang kita akan masuk ke soal yang ketiga. Ketika soal nomor 3, kalian perhatikan di sini. Saya punya soal sama seperti contoh yang barusan. Ada angka 2, di dalamnya ada pangkat 3, di luar ada pangkat lagi min 2. Oke, 2 pangkat 3, pangkat lagi min 2. Nah, berapa hasilnya? Jawabannya, untuk yang A, saya punya 1 per 2 pangkat 6. Untuk yang B, saya punya 1 per 2 pangkat 5. Untuk yang C, saya punya 1 per 2 pangkat 3. Sedangkan yang D, saya punya 1 per 2 pangkat 2. Oke, ingat soalnya adalah 2 pangkat 3 pangkat lagi 2. Jawaban A 1 per 2 pangkat 6, B 1 2 per pangkat 5, C 1 per 2 pangkat 3, dan yang D 1 per 2 pangkat 2. Simpan jawaban kalian untuk dimasukkan ke link soalnya. Oke, kita mulaikan kembali. Sekarang yang kita akan bahas adalah bentuk yang awalnya pecahan, tetapi di dalam bentuk soal itu ada tanda min. Seperti contoh soal yang pertama, kita punya angka 1 per 2 pangkat min 3. Nah, ingat ketika dalam soal sudah dalam bentuk sebuah tanda min, maka bagian atas tetap menjadi angka 1 dulu. Jadi yang atas tetap 1, sedangkan 2 pangkat min 3 kita rubah seperti yang tadi. Berarti 1 per 2 pangkat 3. Gitu ya. Nah, berarti sekarang biar kita ngelihatnya enak, angka 1 kalau perperan itu kan artinya dibagi. Kalau angka 1 itu kan artinya ada 1 per 1. Nah, akan kita bagi dengan 1 per 2 pangkat 3. Gini kan ya.
Nah, berarti kalau dibagi itu adalah kali silang. 1 dikali 2 pangkat 3, dia akan menjadi 2 pangkat 3. Per 1 dikali 1, dia tetap jadi angka 1. Maka hasil akhirnya kalau per 1, maka dia akan tetap. Maka hasil akhir adalah 2 pangkat 3. Nah, berarti kalau yang kedua bagaimana? Yang kedua sama saja. Berarti sekarang kalau di atas sudah dalam bentuk negatif, maka akan jadi 1 per 2 pangkat 7, gitu kan. Terus ini per itu berarti artinya adalah dibagi. Berikutnya 4 pangkat min 2, berarti jadinya 1 per 4 pangkat 2. Berikutnya kali silang. Kalau kali silang kan berarti kayak gini, ya kan? 1 dikali 4 pangkat 2. 1 dikali 4 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4 pangkat 2. Berikutnya, kalau 2 pangkat 7 dikali 1, dia tetap jadi 2 pangkat 7. Adanya di sampingnya atau di bawahnya? Nah, adanya adalah di bawahnya, bukan 4 pangkat 2, 2 pangkat 7, bukan. Tapi 1 kali 4 pangkat 2, dia akan jadi 4 pangkat 2 per, kan dia ada di bawah nih, ya kan? 2 pangkat 7 dikali 1, jadinya 2 pangkat 7. Maka hasil akhir adalah 4 pangkat 2 per 2 pangkat 7. Oke, nah kita lanjut ke dalam soalnya. Siapkan kertasnya. Nah, untuk soal yang keempat ya, kalau sekarang. Berarti untuk soal yang keempat, saya punya soalnya gini. Untuk soal yang keempat, kita punya 1 per 3 pangkat min 4. Untuk jawaban A, itu adalah 3 per 4. Untuk jawaban B, 3 pangkat 4. Untuk jawaban C, kita punya 4 pangkat 3. Sedangkan jawaban D, kita punya 1 per 3 pangkat 4. Ini soal nomor 4. Oke, silahkan kalian jawab. Untuk soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 saya punya 2 pangkat min 2 per 5 pangkat min 3. Untuk jawaban A, 2 per 5. Untuk jawaban B, 5 per 2. Untuk jawaban C, 5 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Untuk jawaban D, 2 pangkat 2 per 5 pangkat 3. Oke, baru 5 soal ya. Silakan kalian jawab. Kalian simpan jawabannya untuk dimasukkan ke dalam link soalnya. Oke, yang terakhir yang kita bahas adalah bilangan berpangkat 0. Apa sih bilangan berpangkat 0? Di sini sudah dikasih tahu, udah dijelaskan pula. Setiap bilangan yang berpangkat 0 maka menghasilkan angka 1. Artinya apa? Misal, ketika ada A pangkatnya 0, maka dia nanti hasilnya akan menjadi angka 1. Ingat, setiap yang berpangkat 0, maka hasilnya jadi 1. Misalkan angka, misalkan 9 pangkat 0, maka hasilnya 1. Berikutnya ketika 125 pangkatnya 0, maka hasilnya tetap 1. Sekarang kalau ribuan, 3271 pangkatnya 0, hasilnya tetap 1. 10 ribuan, 1 jutaan, miliaran sekalipun, ketika dia berpangkatnya 0, maka hasilnya tetap menjadi angka 1. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke materi. Kita lanjut ke soalnya. Silahkan kalian lihat. Di sini langsung saya berikan semua soal dari nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Nomor 6, soalnya 6 P pangkat 2, Q pangkat 3, pangkatnya min 4. Ini pilihannya A, B, C, D. Nomor 7, 8 pangkat min 2, ini pilihannya.
Nomor 8, 2A pangkat min 3, ini pilihannya. Nomor 9, 5 pangkat min 3, P pangkat 2, ini pilihannya. Dan yang terakhir nomor 10, X pangkat 2, Y pangkat min 3, pangkat lagi angka 5. Dan di sana juga sudah ada pilihannya. Nah, sekarang pilihan untuk nomor 10 itu ini. Nah, silahkan kalian isi dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Oke, ingat, silahkan kalian masukkan jawaban-jawaban kalian dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ke Google Form yang sudah disediakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.